Sejarah sepatu dari tanah liar hingga Nusantara. Tahukah kamu bahwa benda yang setiap hari kita pakai di kaki, sepatu, dulunya bukan simbol gaya, melainkan alat bertahan hidup? Lalu, siapa manusia pertama yang memakai sepatu? Untuk apa? Dan kapan sepatu akhirnya sampai ke Nusantara? Mari kita mulai. Tahukah kamu, sepatu lebih tua dari piramida? Tahukah kamu, sepatu sudah ada puluhan ribu tahun sebelum Mesir membangun piramida? Para arkeolog menemukan perubahan bentuk tulang kaki manusia purba. Jari kaki mereka menyempit, tulangnya menebal. Artinya apa? Manusia sudah melindungi kaki mereka. Sepatu pertama bukan buatan pabrik, bukan kulit mahal, bahkan bukan sepatu utuh. Hanya kulit binatang, daun, serat tanaman. Dililitkan ke kaki, diikat dengan tali sederhana. Bukan untuk bergaya, tapi agar tidak mati kedinginan, tidak terluka oleh batu tajam, dan bisa berjalan lebih jauh untuk berburu. Lalu, kapan sepatu menjadi simbol kekuasaan? Tahukah kamu, di Mesir kuno, tidak semua orang boleh memakai sepatu. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, sepatu hadir dalam bentuk sandal papirus dan kulit. Firaun memakainya, bangsawan memakainya, rakyat biasa bertelanjang kaki. Di Mesir, sepatu bukan kebutuhan, tapi tanda status sosial. Semakin tinggi kedudukanmu, semakin layak kakimu dibungkus alas. Siapa yang membuat sepatu menjadi identitas profesi? Yunani dan Romawi. Disinilah sepatu berubah fungsi. Tentara Romawi memakai kaligai, sandal berpaku besi, dirancang khusus untuk berbaris ratusan kilometer. Aktor teater memakai sepatu tinggi agar terlihat lebih berwibawa di panggung. Atlet memakai alas kaki ringan untuk bergerak cepat. Untuk pertama kalinya, sepatu menunjukkan siapa kamu dan apa peranmu di masyarakat. Bagaimana dunia Islam mengubah sepatu? Tahukah kamu, dunia Islam berperan besar dalam kualitas sepatu modern. Pada abad ke-7 hingga ke-13, pengrajin Muslim mengembangkan teknik penyamakan kulit, jahitan kuat, sepatu tertutup yang nyaman, sepatu tidak lagi kasar, tidak lagi sekedar pelindung. Ia menjadi rapi, tahan lama, dan fungsional. Ilmu ini menyebar ke Eropa melalui perdagangan, Andalusia, dan Perang Salib. Mengapa sepatu Eropa dulu aneh? Tahukah kamu, di Eropa abad pertengahan, panjang ujung sepatu bisa menunjukkan status sosial? Bangsawan memakai sepatu runcing panjang yang bahkan sulit dipakai berjalan. Semakin panjang ujung sepatu, semakin tinggi derajat pemakainya. Aneh? Ya, tapi di masa itu, sepatu adalah pamer kekuasaan. Kapan sepatu menjadi milik semua orang? Revolusi industri, abad ke-18 dan 19. Mesin jahit ditemukan, pabrik berdiri, ukuran kaki distandarkan. Sepatu tidak lagi dibuat satu persatu, tapi diproduksi massal. Harganya turun, aksesnya meluas. Sepatu berhenti menjadi barang elit, ia menjadi kebutuhan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan Nusantara? Apakah Nusantara selalu memakai sepatu? Tidak. Sebelum kedatangan bangsa Barat, masyarakat Nusantara bertelanjang kaki, memakai sandal sederhana, menggunakan terompah kayu. Kenapa? Karena iklim tropis, tanah lunak, aktivitas bertani dan melaut. Sepatu tertutup tidak dibutuhkan. Kapan sepatu masuk ke Nusantara? Sekitar abad ke-16 hingga ke-19 bersamaan dengan Portugis, Belanda. Sepatu datang bersama tentara, pejabat, pedagang kolonial. Jenis sepatu pertama, sepatu kulit Eropa, boot militer, pantofel pejabat. Tapi, siapa yang boleh memakainya? Orang Eropa, bangsawan pribumi, pegawai kolonial. Rakyat biasa, masih bertelanjang kaki. Sepatu apa yang pertama diadopsi pribumi? Jawabannya sederhana, sandal dan terompah. Murah, cocok iklim, mudah dibuat. Baru awal abad ke-20, sepatu sekolah mulai diwajibkan, sepatu pegawai mulai umum, sepatu kulit masuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana setelah Indonesia merdeka?
Sepatu berubah makna, bukan simbol penjajahan lagi, bukan simbol elit, tapi alat pendidikan, kerja, dan mobilitas. Muncul sentra industri lokal, Cibaduyut, Mojokerto, Bogor. Indonesia tidak hanya memakai sepatu, tapi membuatnya sendiri. Jadi, tahukah kamu, sepatu yang kamu pakai hari ini adalah hasil perjalanan puluhan ribu tahun sejarah. Dari kulit binatang manusia purba hingga sepatu modern buatan anak bangsa. Sepatu bukan sekedar alas kaki, ia adalah jejak peradaban manusia. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.